Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 406-410. Segera seseorang di bawah berbicara. Lindong, kekuatan yang kita raih sekarang adalah hasil dari latihan keras dan melalui banyak kesulitan sejak kita masih muda. Tapi orang-orang biasa itu tidak pernah mengalami kesulitan apapun sejak mereka masih muda. Tidak bisakah kita mendapat keistimewaan? Itu saja. Siapa yang akan bekerja keras di masa depan? Tidak ada yang akan bekerja keras lagi. Apa yang bisa dilakukan Tiongkok untuk melawan kekuatan asing? Anda juga tahu bahwa ketika medan magnet menjadi lebih luas dan kuat, banyak senjata modernisasi yang pada akhirnya tidak berguna. Terserah kita para pejuang untuk melindungi Tiongkok. Petik 2. Ya. Sebagai pejuang, kita harus memiliki keuntungan tertentu ketika menghadapi orang-orang biasa. Tidak mungkin semua orang benar-benar setara ketika berperang melawan kekuatan asing. Kita semua yang memimpin dan banyak lainnya mengikuti. Pada akhirnya, semua orang melakukannya demi kepentingannya masing-masing. Pertama-tama, saya ingin memperjelas bahwa Anda adalah pejuang dan memiliki keunggulan absolut dibandingkan orang biasa. Saya hanya mengatakan bahwa Anda tidak dapat menimbulkan masalah tanpa alasan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat melawan. Level terendah tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Anda. Adapun hak istimewa yang Anda inginkan, tentu saja ada, tetapi Anda harus menunggu sampai Anda mencapai prestasi besar dalam melawan musuh asing untuk Tiongkok. Lalu saya akan memberi Anda hak istimewa. Selama Anda adalah seseorang yang telah membayar untuk Tiongkok, saya tidak akan pernah berkata. Saya pikir Lindong benar. Tidak peduli apakah Anda seorang pejuang atau orang biasa, tidak ada yang lebih unggul dari orang lain. Setiap orang memiliki kehidupannya sendiri dan memiliki kerabat dan teman mereka sendiri. Keluarga Huangfu saya mendukungnya. Petik 2. Lindong memandang Huangfu Zengqiong, dan senyuman muncul di wajah seriusnya untuk pertama kalinya. Sejujurnya, dia mengagumi gaya keluarga Huangfu. Sebagai sekte dan keluarga tersembunyi, ini adalah kekuatan yang paling kuat. Dia tidak hanya berdiri ketika Tiongkok berada dalam kesulitan dan membantu Tiongkok mengatasi kesulitan, namun dia juga memiliki kesadaran seperti itu. Sungguh menakjubkan. Huangfu Zengqiong juga balas tersenyum pada Lindong. Bahkan jika dia merasa bahwa dia lebih kuat dari Lindong, dia tidak akan berani melebih-lebihkannya. Dua identitas yang dilaporkan Lindong hari ini sangat tinggi. Sekarang dia merasa Song Simin mungkin memalsukan kematiannya untuk memikat musuh-musuhnya ke dalam perangkap. Kalau tidak, Lindong tidak akan pernah keluar untuk mengadakan pertemuan dengan mereka, dan akan membentuk tim disipliner. Mencari tempat untuk bersembunyi adalah pilihan yang paling tepat. Karena jika Song Simin benar-benar mati, semua orang tahu bahwa Tiongkok tidak bisa menghentikan kekuatan asing. Jika Lindong berani berdiri di sini dan menangani masalah internal terlebih dahulu, maka dia pasti punya cara untuk melawan masalah asing. Keluarga Huangfu telah menyetujui pendekatan Huaxia, pendapat apa lagi yang bisa dimiliki orang lain. Mereka mengandalkan keluarga Huangfu untuk memimpin mereka melawan bersama. Sekarang bahkan keluarga dan sekte yang baru saja berbicara tidak lagi berbicara. Saya setuju dengan poin pertama Lindong. Lindong melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang terus berbicara, lalu melanjutkan, karena semua orang setuju dengan poin pertama, maka saya akan membicarakan poin kedua. Saya yakin semua orang tahu apa yang terjadi di Huaxia Pride Gala. Apa yang terjadi? Keluarga Tang dan aliansi Xingxiu berkolusi dengan kekuatan asing dalam upaya untuk memecah belah Tiongkok. Mereka pantas mati. Kedua penyakit kanker mereka belum dihilangkan. Petik 2.
Dan saya yakin ada banyak kekuatan seperti mereka, mungkin memang begitu tidak terlalu kuat. Mereka akan memilih tempat yang sangat terpencil untuk bergabung dengan dunia, mengontrol tempat yang kecil terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan memperluas. Petik 2. Mereka tidak akan mematuhi peraturan Tiongkok. Kepada saya sesuai dengan situasinya sendiri. Laporkan di sini dan bergabunglah dengan tim disiplin yang baru dibentuk. Orang yang mengaturnya juga memiliki persyaratan. Kekuatannya tidak boleh terlalu lemah agar tidak menghadapi musuh dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya bisa dibantai oleh orang lain. Semua orang mengirimkan orang. Setelah bergabung dengan tim ini, kami akan memberikan sejumlah sumber daya kepada pasukan sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing orang. Petik 2. Saya setuju dengan poin pertama, tapi tentu saja tidak setuju dengan poin kedua. Pasti ada yang punya pendapat lain. Dan poin kedua masih merupakan hal yang baik bagi mereka. Selama kontribusinya cukup besar, kekuatan yang dimilikinya juga akan mendapat manfaat lebih. Apa tujuan mereka bergabung dengan dunia? Bukankah itu hanya untuk menggunakan lebih banyak sumber daya, merekrut lebih banyak orang, dan memperluas kekuatan sendiri untuk mengatasi bencana yang akan datang? Adapun apa yang dikatakan Lindong tentang mengatur orang lemah untuk bergabung dengan tim disiplin ini, itu tidak mungkin. Ini mewakili wajah suatu kekuatan. Hal ini perlu ditunjukkan kepada semua orang di Tiongkok. Jika salah satu dari bangsa Anda dibunuh oleh musuh sebelum mereka melakukan pelayanan yang baik, di manakah wajah mereka akan ditaruh? Oleh karena itu, mereka pasti akan mengirimkan orang-orang yang dapat menghadapkan mereka dan melakukan perbuatan baik untuk bergabung dengan tim disiplin berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Keluarga Huangfu, saya setuju dengan poin kedua ini. Kami akan mengirimkan peringkat dewa setengah langkah dan 3 puncak peringkat naga untuk bergabung dengan tim disiplin. Saya, Kunlun, setuju. Kami akan mengirimkan pangkat dewa setengah langkah dan 2 puncak pangkat naga untuk bergabung dengan tim disiplin. Kedua kekuatan besar berbicara. Orang-orang di bawah juga berbicara satu demi satu. Namun, banyak orang yang masih belum bisa memutuskan orang seperti apa yang harus diutus, dan mereka harus kembali untuk mendiskusikannya. Karena semua orang setuju, izinkan saya menambahkan satu kalimat terakhir. Saya akan menjabat sebagai kapten tim disiplin yang baru dibentuk dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pemindahan semua orang. Song Jia di sebelah saya akan menjabat sebagai wakil kapten dan menjadi wakil kapten, bertanggung jawab atas pekerjaan logistik tim disiplin. Saya berharap setelah orang-orang Anda datang, tidak peduli berapa usia atau seniornya, mereka akan mematuhi perintah saya. Jadilah anggota parlemen Tiongkok yang ke-11. Saya bisa menjadi anggota parlemen Tiongkok yang ke-11. Kapten ini secara alami mampu melawan saya, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam dan menangkap orang-orang Anda sebagai contoh, mempermalukan keluarga Anda, dan sekte. Apakah Anda punya pendapat lain yang bisa Anda kemukakan? Jika tidak, pertemuan hari ini akan diadakan di sini. Orang-orang Anda akan dikumpulkan di sini dalam 3 hari. Jika Anda datang lebih awal, Anda dapat menghubungi wakil Kapten Song Jia dan dia akan mengatur semuanya. Lin. Setelah selesai berbicara, Dong berdiri dan pergi. Song Jia tinggal di sini dan meninggalkan informasi kontak semua pasukan. Ketika orang-orang yang hadir melihat Lindong pergi, mereka merasa Lindong hari ini tampak sangat berbeda dengan Lindong di acara Tianjiao terakhir. Meski Lindong masih muda, keberanian yang ditunjukkannya saat ini masih sangat besar. Ada beberapa dewa setengah langkah di tempat kejadian, serta Huangfu Zengqiong, penjaga para dewa. Setelah pertemuan, Lindong datang ke rumah Yunxi.
siap menemani Yunsi dan menunggu orang-orang yang dikirim oleh keluarga besar dalam 3 hari untuk membagi mereka menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kekuatan mereka dan mengatur tempat yang bertanggung jawab. Ada 10 provinsi di Tiongkok, dan Lindong berencana membagi tim disiplin menjadi 10 kelompok, dengan masing-masing kelompok bertanggung jawab atas 7 provinsi. Adapun pembagian kelompok ini akan diputuskan setelah 3 hari setelah melihat personel yang dikirim masing-masing angkatan. Orang-orang dari grup naga harus dibubarkan. Orang-orang dari keluarga dan sekte bangsawan ini masih belum bisa dipercaya sepenuhnya. Akibatnya, Yunsi memberitahu Lindong bahwa mereka akan mulai sekolah besok dan dia tidak punya waktu. Lindong kemudian teringat bahwa dia sepertinya masih seorang mahasiswa dan akan memasuki tahun terakhirnya. Dia juga berjanji kepada Zhou Limin, rektor Universitas Jiangnan, bahwa dia akan tiba ketika sekolah dimulai. Namun, ada begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini sehingga dia benar-benar melupakannya. Benar saja, tidak lama kemudian, telepon Lindong berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah Zhou Limin, rektor Universitas Jiangnan. Halo, Kepala Sekolah Zhou. Lindong menjawab telepon dan menyapa. Lindong, apakah kamu di Jiangcheng sekarang? Zhou Limin bertanya. Kepala Sekolah Zhou, saya masih di Kyoto, jawab Lindong. Masih di Kyoto. Besok adalah awal sekolah. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan berada di sekolah ketika sekolah dimulai. Kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Kata Zhou Limin. Logikanya, dia, kepala sekolah, tidak mungkin bisa mengecek sendiri apakah ada siswa yang datang ke sekolah atau tidak. Bahkan mahasiswa terbaik di Universitas Jiangnan memiliki orang-orang berdedikasi yang bertugas menghubungi mereka. Terlalu murah untuk memintanya, Rektor Universitas Jiangnan, mengambil tindakan atas masalah sepele seperti itu. Tapi Lindong berbeda. Identitas Lindong telah mengemuka, dia adalah jurumudi Donglai Capital yang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Ibu kota Donglai, dia mengenal perusahaan itu secara spesifik. Itu adalah perusahaan super besar dengan valuasi hampir 10 triliun. Saat pertama kali mendengar beritanya, dia tidak percaya sama sekali. Namun, Donglai Capital didirikan di Jiangcheng. Ketuanya juga bernama Lindong, yang masih berusia 22 tahun. Selain itu, Lindong menyumbangkan 100 juta lagi untuk sekolah tersebut. Potongan-potongan informasi ini saling terhubung, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Pantas saja selalu 100 juta kalau disumbangkan begitu saja. Bagi seorang bos besar yang memimpin sebuah modal yang diperkirakan hampir RMB 10 triliun, apakah RMB 100 juta dianggap sebagai uang baginya? Selain itu, yayasan yang didirikan oleh Donglai Capital telah menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar dalam pembangunan sekolah, panti jompo, dan panti asuhan di daerah miskin di seluruh negeri. Ini adalah perusahaan dengan hati nurani. Lindong adalah bos yang teliti. Zhou Limin sekarang sangat takut Lindong akan berhenti bersekolah atau pindah ke sekolah yang lebih baik. Dengan status Lindong saat ini, bahkan jika dia ingin masuk Akademi Aoki, itu akan mudah. Itu sebabnya dia menelepon Lindong ketika sekolah akan dimulai. Jika terlalu dini, dia takut mengganggu Lindong. Lagi pula, dia adalah bos besar yang menguasai modal hampir 10 triliun, jadi dia pasti akan sangat sibuk di waktu-waktu biasa. Meskipun ia kini menjadi rektor salah satu dari 10 universitas terbaik di Tiongkok, dibandingkan dengan Lindong, perbedaan status antara keduanya masih terlalu besar. Yang harus dilakukan Zhou Limin sekarang adalah membiarkan Lindong lulus dari Universitas Jiangnan.
Selama Lindong lulus dari Universitas Jiangnan dan identitasnya terungkap, Universitas Jiangnan pasti akan menjadi populer di seluruh negeri dan bahkan dunia. Seorang mahasiswa ternyata mampu seorang diri membangun perusahaan super besar dengan aset hampir RMB 10 triliun. Dan kami dapat melakukan yang terbaik untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa sekolah mengajar dengan baik. Siswa tidak hanya dapat menjadi talenta, namun juga dapat menjadikan siswa mempunyai hati yang bersyukur. Ini jelas merupakan peluang besar bagi Universitas Jiangnan. Apakah Universitas Jiangnan dapat masuk dalam peringkat 3 universitas teratas di Tiongkok bergantung pada apakah Lindong dapat berhasil lulus di sini. Hal ini memaksa Zhou Limin menelepon Lindong secara pribadi. Kepala sekolah Zhou, maafkan aku, akhir-akhir ini aku sibuk, jadi aku lupa jam berapa sekolah dimulai. Jangan khawatir, aku pasti akan berada di sekolah besok. Lindong menjawab dengan sedikit malu. Dia benar-benar lupa kapan sekolah dimulai, dan bahkan lupa bahwa dia masih senior. Kalau begitu sudah beres, kamu harus datang besok, aku akan menunggumu di sekolah. Oke. Aku pasti akan ke sana besok. Jika semuanya baik-baik saja minggu itu, kepala sekolah akan menutup telepon. Mari kita bicarakan besok, oke? Zhou Limin akan menunggunya di sekolah besok. Lindong mengira itu karena dia setuju untuk menyumbangkan 100 juta yuan. Dia tidak tahu bahwa identitasnya perlahan-lahan terungkap. Ketika tindakan Donglai Capital menjadi semakin besar, valuasinya menjadi semakin tinggi, dan akan melampaui 10 triliun dan menjadi chaebol yang dikagumi banyak orang. Pastinya akan menarik banyak perhatian. Meskipun informasi Lindong telah dimasukkan ke dalam database rahasia Tiongkok, itu masih merupakan tingkat rahasia tertinggi. Namun informasinya di ibu kota Donglai tidak disembunyikan. Bahkan dua hal yang paling sederhana, nama dan umur, bisa membuat sebagian orang teringat padanya. Misalnya, Zhou Limin, rektor Universitas Jiangnan. Hanya karena dia menyumbangkan 100 juta ke sekolah tanpa berkedip, dan karena Donglai Capital mencocokkan nama dan usia ketuanya dengan Lindong, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Lindong adalah jurumudi Donglai Capital. Tapi sekarang tidak lagi penting bagi Lindong apakah dia terekspos atau tidak. Dia sudah cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Song Simin baru saja memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melampaui puncak daftar dewa. Jadi saat ini, dia sudah berada di puncak dunia. Bahkan jika saya tidak memiliki pengalaman bertarung yang cukup dan tidak bisa mengalahkan dewa top lainnya, mengapa saya tidak bisa tetap berlari? Selama dia tidak dikelilingi oleh 3 atau 5 puncak tingkat dewa, dia tidak takut pada siapapun. Adapun 3 atau 5 puncak tingkat dewa yang menghalanginya, kemungkinannya terlalu kecil. Berapa banyak puncak tingkat dewa yang ada di dunia? Mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda. Song Simin berada satu posisi dengannya. Kemungkinan ini dapat dikesampingkan untuk saat ini. Dengan kata lain, saya sekarang tidak takut. Lindong tertegun ketika memikirkan hal ini. Sudah berapa lama sejak Anda mendapatkan sistemnya? Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah mencapai level ini. Sangat mengerikan, berdasarkan kinerja sistem ini. Selama Anda mengeluarkan uang, Anda bisa mendapatkan poin ilahi. Dengan poin ilahi, Anda bisa menjadi lebih kuat. Tidak peduli siapa yang Anda jatuhkan, Anda dapat dengan cepat berdiri di puncak dunia. Bahkan mungkin lebih baik dari dia, toh karakternya masih terlalu berhati-hati. Selalu pertimbangkan semua kemungkinan saat melakukan sesuatu. Hal ini mengakibatkan dia tidak menghabiskan uang dengan cukup cepat dan tidak mendapatkan poin dewa yang cukup. Jika Anda bertemu seseorang yang lebih berani, sekarang diperkirakan mereka telah melampaui puncak daftar dewa.
Tentu ada kemungkinan lain, yakni sebelum dewasa, ia terekspos dan dipotong-potong untuk dipelajari. Dibandingkan diiris dan dipelajari, Lindong masih merasa lebih baik bermain aman. Tidak masalah jika Anda melakukannya lebih lambat. Lindong, ada apa denganmu? Yunsi tertegun saat melihat Lindong menjawab telepon, melambaikan tangannya di depan mata Lindong dan bertanya. Oh, Yunsi, aku baik-baik saja. Kepala sekolah kami baru saja meneleponku dan memintaku kembali ke sekolah besok. Aku hampir lupa kalau aku masih pelajar, jadi aku sedikit lengah. Lindong berkata sambil tersenyum. Lindong, apakah kamu terlalu lelah akhir-akhir ini? Mengapa kamu tidak beristirahat? Sekolah baru saja dimulai, jadi mari kita kesampingkan urusan perusahaan untuk sementara waktu. Bukankah kamu mempunyai begitu banyak orang di bawahmu? Tinggalkan masalah ini kepada mereka terlebih dahulu. Santai sebentar, kata Yunsi dengan cemas. Dia takut Lindong akan kehabisan tenaga karena urusan perusahaan. Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Tapi aku masih harus kembali ke sekolah besok, kepala sekolah masih menungguku, jawab Lindong. Dia malu untuk mengatakan bahwa dia tidak pernah mengelola perusahaan sama sekali. Pada dasarnya adalah penjaga toko yang lepas tangan. Itu hanya memutuskan beberapa arahan umum. Lalu kapan kamu akan kembali? Tanya Yunsi. Apa, kamu tidak ingin aku pergi? Lindong bertanya sambil tersenyum. Siapa yang enggan melepaskanmu? Aku harap kamu cepat pergi. Kamu harus menyiksaku begitu lama setiap malam. Sakit untuk berjalan keesokan harinya. Sekolah akan segera dimulai. Aku tidak mau tidur denganmu, kalau tidak aku akan melakukannya. Apa yang harus aku lakukan jika seseorang melihatku di sekolah? Ini sangat memalukan. Yunsi tersipu dan berkata dengan marah. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita datang sekarang dan tidak datang pada malam hari? Lalu kamu bisa pergi ke sekolah dengan tenang besok. Lindong berbisik di telinga Yunsi. Tidak, teriak Yunsi, bersiap untuk melarikan diri. Tapi Lindong menangkapnya, mendorongnya ke tempat tidur, dan mencium bibir lembutnya. Setelah dicium oleh Lindong, Yunsi sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya dan membiarkan Lindong melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak lama kemudian, bersamaan dengan teriakan, Yunsi mengeluarkan suara yang terdengar seperti menangis, tertawa, tidak nyaman, dan nyaman. 2 jam kemudian, saat Lindong dan Yunsi berjalan ke bawah, Guan Meiling sudah menyiapkan makanan. Yunhai masih duduk di sofa sambil membaca koran. Cepat makan, teriak Guan Meiling. Lindong duduk di meja makan dengan ekspresi normal. Wajah Yunsi merona, kepalanya menunduk, tidak berani menatap orang tuanya, dan dia hanya fokus makan. Dia tidak menyangka orang tuanya akan kembali secepat ini, dan dia baru saja berteriak begitu keras. Ini sungguh memalukan. Guan Meiling dan suaminya melakukan semuanya seperti biasa, seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Setelah makan malam, Guan Meiling menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lindong tentang perusahaan. Merasa sudah hampir waktunya, Lindong berkata, "Bibi Guan, Paman Yun, ini sudah larut, jadi aku akan kembali dulu." Guan Meiling tertegun dan bertanya, "Apakah kamu tidak tinggal di sini, atau kamu punya ada yang harus dilakukan di malam hari?" Bibi Guan Meiling, saya harus segera kembali ke Provinsi Jiangnan malam ini. Besok adalah hari pertama sekolah. Saya sibuk dan melupakannya. Kepala sekolah kami menelepon saya hari ini dan meminta saya untuk datang sekolah besok. Lindong menjelaskan. Apakah kamu sudah memesan penerbangannya? Jam berapa sekarang? Belum diputuskan. Belum diputuskan. Lalu mengapa kamu kembali ke Provinsi Jiangnan?
Meskipun belum diputuskan, saya terbang dengan jet pribadi milik Donglai Capital dan dapat berangkat kapan saja. Guan Meiling tertegun dan tidak melanjutkan berbicara. Yun Hai juga meletakkan koran itu dan menatap Lindong. Meski mereka juga dianggap sebagai keluarga kaya, namun jet pribadi masih terlalu jauh bagi mereka. Bukan berarti mereka tidak mampu membelinya. Tapi saya tidak mampu membelinya. Sebuah jet pribadi harganya kurang dari 1 miliar, tetapi mereka masih bisa mengeluarkannya dengan gigi terkatup. Kuncinya belinya untuk apa? Hanya duduk setiap 10,5 hari sekali. Apalagi setelah dibeli, perusahaan bisa saja tidak bisa beroperasi sehingga menyebabkan putusnya rantai modal perusahaan. Biaya pemeliharaan dan pengoperasian pesawat tahunan juga merupakan angka harian. Di luar dugaan, Lindong justru membeli jet pribadi. Orang ini tidak tahu cara menabung, bukan? Berapa kali dalam setahun dia duduk? Awalnya saya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Lindong, tetapi karena berpikir bahwa Lindong memiliki 100% ekuitas Donglai Capital yang bernilai hampir 10 triliun, saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagi orang setingkat Lindong, jet pribadi tidak ada bedanya dengan mainan. Dan pada level Lindong, dia mungkin akan malu pergi menemui klien tanpa pesawat pribadi. Guan Meiling telah berkecimpung dalam dunia bisnis selama hampir 20 tahun dan memahami beberapa liku-liku yang terlibat. Setiap level lingkaran memiliki cara bermainnya masing-masing. Ketika bos setingkat Lindong membicarakan bisnis dengan orang lain memiliki jet pribadi, jadi dia tidak dapat melakukannya tanpa dia. Lindong, jika kamu bersekolah, apa yang akan terjadi dengan Donglai Capital? Serahkan semuanya pada manajer umum itu, tanya Zhao Xuan. Inilah yang paling dia pedulikan. Wanita Zhao Xuan ini terlalu mengancam. Jika Lindong menyerahkan segalanya padanya sekarang, seiring berjalannya waktu, Zhao Xuan pasti akan memiliki sekelompok pengikut setia di ibu kota Donglai. Jika Yun Si memasuki perusahaan di masa depan, dia pasti akan ditahan oleh Zhao Xuan. Ini bukanlah hal yang baik bagi Guan Meiling. Besok saya akan pergi ke sekolah untuk melapor dan memberitahu kepala sekolah bahwa saya tidak akan bersekolah selamanya. Bagus. Hati-hati di jalan dan kembalilah lebih awal. Oke. Kalau begitu Bibi Guan, Paman Yun, dan Yun Si, aku akan pergi dulu. Aku akan kembali sekitar 2 hari. Lindong, hati-hati di jalan, kata Yun Si dengan prihatin. Ya, aku akan melakukannya. Tunggu sampai aku kembali. Setelah Lindong selesai berbicara, dia meninggalkan rumah Yun Si. Kemudian hubungi Chen Hui, penanggung jawab Donglai Capital Kyoto, dan minta dia untuk mengatur penerbangan. 1 jam kemudian, Lindong berangkat dari Kyoto dan terbang ke Jiangcheng, Provinsi Jiangnan. Pada hari ini, berita tentang tim disiplin dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok. Ini adalah departemen istimewa yang baru dibentuk di Tiongkok, yang memiliki wewenang untuk membunuh terlebih dahulu dan kemudian melaporkannya kemudian. Terus terang, mereka berspesialisasi dalam mengelola prajurit. Dikatakan bahwa anggotanya dibentuk oleh penggabungan orang-orang dari keluarga besar dan sekte tersembunyi serta mantan grup naga Tiongkok. Mereka yang memiliki kekuatan terendah semuanya adalah master di tahap akhir peringkat naga, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Kapten Lindong telah membuat banyak orang penasaran, dan informasinya juga telah sampai ke tangan pasukan Tiongkok dan bahkan asing. Namun hanya ada sedikit perkenalan singkat dan belum ada foto yang beredar. Anggota ke-11 Parlemen Tiongkok, murid rahasia Tuan Song Simin. Kedua identitas ini telah mengejutkan banyak orang. Selain itu, Lindong juga merupakan pemenang yang diakui di China Pride Festival, orang nomor 1 di kalangan generasi muda Tiongkok.
Sangat disayangkan ada rumor bahwa Song Simin telah meninggal. Jika tidak, identitas Lindong dapat dinaikkan ke level lain, dan sama sekali tidak akan ada seorang pun di Tiongkok yang dapat melampauinya. Universitas Jiangnan, Lindong sekali lagi masuk sekolah yang mengubah takdirnya setelah beberapa hari. Disinilah saya ditinggalkan oleh mantan pacar saya, sangat marah dengan generasi kedua yang kaya di sekolah saya sehingga saya muntah darah, dan akhirnya terbangun dengan sistem super ilahi. Sistem inilah yang mengubah hidup saya. Dia dulunya berada di masyarakat terbawah, berharap belajar akan mengubah nasibnya, jadi dia terus belajar dengan giat. Di saat yang sama, dia juga bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang guna menyenangkan pacarnya. Tapi sekarang dia telah masuk Universitas Jiangnan lagi, dia sudah berada di puncak dunia. Dia tidak kekurangan identitas, status, dan uang. Bisa dibilang dia sangat berbeda dengan Lindong, seorang siswa miskin yang mengantarkan makanan dan bekerja paruh waktu kapanpun dia punya waktu. Setelah memasuki sekolah, Lindong memandangi para siswa yang datang dan pergi di sekolah. Banyak dari mereka adalah wajah-wajah muda dan baru, dan dia menghela nafas berulang kali di dalam hatinya. Di awal semester ini, dia memasuki tahun terakhirnya, dan Universitas Jiangnan juga menyambut sekelompok mahasiswa baru. Waktu pelaporan untuk mahasiswa baru telah berlalu dan hari ini adalah waktu resmi perkuliahan. Namun, Lindong tidak pergi ke ruang kelas, melainkan pergi ke kantor kepala sekolah Zhou Limin. Wow, senior ini sangat tampan dan anggun. Aku ingin tahu apakah dia punya pacar, kata seorang mahasiswa baru yang cantik dari Universitas Jiangnan dengan raut wajahnya setelah melihat Lindong. Di mana? Di mana? Coba kulihat. Seorang mahasiswa baru yang tampak manis di sebelahnya mendongak dan bertanya. Orang yang baru saja melewati kita. Kamu sedang melihat ponselmu, aku melewatkannya. Ayo pergi, ayo kembali dan lihat. Jangan lakukan itu, ini akan menakuti para senior. Bagaimana itu bisa terjadi? Merupakan berkah baginya untuk dikenali oleh wanita muda ini, dan wanita muda ini sangat manis. Bagaimana dia bisa menakuti seniornya? Mereka berdua berjalan kembali dan bertatap muka dengan Lindong Lai. Wow, benar sekali, tampan sekali. Bisakah Anda meninggalkan saya informasi kontak Anda? Mahasiswa baru yang berpenampilan imut itu bertanya sambil berdiri di depan Lindong. Teman sekelas, Anda salah. Saya bukan murid di sini, tapi guru di sini. Jika Anda menganiaya guru, kredit Anda akan dikurangi. Lindong berpura-pura serius dan berkata, Hah, apakah kamu seorang guru? Sayang sekali. Saya tidak terlalu menyukai hubungan guru-murid, dan guru-guru itu terlalu kuno dan tidak memahami romansa sama sekali, jadi lupakan saja. Sudahlah, ayo pergi. Petik 2. Setelah itu, dia mengajak gadis lain dan pergi. Lindong terus berjalan ke kantor kepala sekolah. Dia berpikir, apakah gadis-gadis begitu berani sekarang? Atau dia ketinggalan zaman? Dia berani datang dan meminta informasi kontaknya setelahnya. Bertemu sekali. Jika dia tidak punya ide sekarang dan berpura-pura menjadi guru, dia akan terjerat berapa lama. Dia tidak berniat berselingkuh sekarang, dan itu sudah memusingkan baginya untuk melakukannya banyak wanita cantik di sekitarnya. Mereka semua memandang Lindong, dan banyak orang yang mengenal Lindong juga melirik penasaran. Lindong sudah lama tidak bersekolah pada semester lalu. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Lindong lagi semester ini. Awalnya seorang siswa biasa yang rendah hati, dia sangat marah sampai muntah darah setelah ditipu oleh pacarnya. Dia mempostingnya di forum kampus sekolah, yang langsung membuat seluruh sekolah terkenal. Membuat orang lengah, Lindong, pria malang yang bekerja paruh waktu di bidang pengantaran makanan,
ternyata menjadi generasi kedua yang super kaya setelah ditipu oleh pacarnya. Ada juga berbagai rumor tentang Lindong di sekolah. Yang paling bisa diandalkan adalah Lindong awalnya adalah seorang pria kaya. Tuan muda dari sebuah keluarga besar berpura-pura menjadi pecundang miskin hanya karena ingin menemukan cinta sejati. Tanpa diduga, pacarnya jatuh ke pelukan generasi kedua yang kaya karena dia tidak punya uang. Hal ini membuat Lindong tidak mampu menahan keterkejutannya dan langsung muntah darah. Setelah bangun, dia memutuskan untuk tidak berpura-pura menjadi miskin dan melanjutkan identitasnya sebagai tuan muda Presiden Serikat Siswa Sekolah. Zhou Huaili yang terdalam memanggilnya guru dengan hormat dan bahkan mengendarai mobil sport mewah senilai puluhan juta ke sekolah. Lindong mengetuk pintu. Masuk, suara Zhou Limin datang dari kantor. Lindong membuka pintu dan masuk. Zhou Limin mendongak dan melihat bahwa itu adalah Lindong. Dia segera berdiri dan menyapa, ternyata Lindong ada di sini. Aku akan mengambilkanmu segelas air. Jika orang lain di Universitas Jiangnan melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Siapakah Zhou Limin, Rektor Universitas Jiangnan? Inilah keberadaan Universitas Jiangnan yang menepati janjinya. Dia sendiri yang menuangkan air untuk seorang siswa. Tapi Zhou Liminhe tidak merasakan kecanggungan sama sekali. Identitas Lindong berbeda dari sebelumnya. Dia, kepala sekolah, tidak berani mengabaikannya. Jika Lindong tidak senang pindah ke sekolah lain, dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Kepala sekolah Zhou tidak perlu menangis. Sopan, saya datang ke sini terutama untuk memenuhi janji yang saya buat terakhir kali di Kyoto, dan memutuskan untuk menyumbangkan 200 juta lagi untuk sekolah. Lindong berkata langsung pada intinya, jadi itulah yang terjadi. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku pasti sudah lupa, haha. Zhou Limin menyerahkan air kepada Lindong dan berkata haha. Selama Lindong masih belajar di sini, tidak pindah sekolah, dan menyumbangkan uang atau tidak, dia tidak peduli. 200 juta memang jumlah uang yang sangat besar. Tapi dibandingkan dengan mengenai reputasi yang akan dibawa Lindong ke Universitas Jiangnan di masa depan, Zhou Limin masih menghargai yang terakhir. Kepala sekolah Zhou, meskipun saya telah kembali untuk melapor kali ini, saya sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi saya harus pergi dalam 2 hari. Tolong beri saya persetujuan Anda. Petik 2. Tidak apa-apa, selama kamu kembali dan melapor, situasimu istimewa dan sekolah akan menanganinya secara khusus. Terima kasih banyak, Kepala Sekolah Zhou. Lindong, ada satu hal lagi membutuhkan kerja sama Anda. Mahasiswa baru di kelas ini telah tiba. Akan ada pesta penyambutan besok malam. Saya harap Anda dapat berbicara atas nama siswa lama. Petik 2. Bukankah pantas bagi saya untuk berbicara? Kepala Sekolah Zhou, saya tidak orang yang paling berprestasi di sekolah. Lupakan saja. Lindong menolak. Dia hanya ingin tinggal selama 2 hari, menyumbangkan uangnya dan pergi, tetapi dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Lindong, aku tahu sedikit tentangmu. Untuk mencapai prestasi luar biasa pada usia ini, kamu pastilah mahasiswa terbaik dalam sejarah Universitas Jiangnan. Tidak, bahkan di universitas-universitas di seluruh dunia, tidak pernah ada orang sepertimu. Siswa yang luar biasa, Anda adalah kebanggaan Universitas Jiangnan. Apakah Universitas Jiangnan dapat melangkah lebih jauh dan masuk 3 universitas terkenal di Tiongkok tergantung pada Anda, kata Zhou Limin bersemangat. Lindong mengetahuinya begitu dia mendengar bahwa Zhou Limin mengetahui tentang pendirian ibu kota Donglai. Bagaimanapun, Donglai Capital didirikan di Jiangcheng. Ketuanya juga bernama Lindong, dan dia menyumbangkan begitu banyak uang untuk sekolah. Dengan menggabungkan ini, pada dasarnya seseorang dapat menebak identitasnya. Oke,
Kalau begitu aku akan naik dan mengucapkan beberapa patah kata, tapi aku juga meminta kepala sekolah Zhou merahasiakannya untukku. Aku belum ingin diperlakukan sebagai alien oleh semua orang, pikir Lindong untuk beberapa saat dan berkata, Lindong, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentangmu, janji Zhou Limin sambil menepuk dadanya. Ketika Lindong berada di kantor Zhou Limin, berita kembalinya dia ke sekolah menyebar dengan cepat. Baik itu forum sekolah atau kelompok Weixin di setiap kelas, Lindong sedang dibahas. Dia tampan, anggun, dan generasi kedua yang super kaya. Sosok yang begitu populer di sekolah tentu saja sangat menarik perhatian di sekolah. Keluar dari kantor kepala sekolah Zhou Limin, Lindong berjalan menuju kelasnya. Sekarang dia sudah kembali. Dia harus kembali ke kelas untuk menemuinya. Bagaimanapun, dia masih menjadi siswa di kelas ini. Lindong berjalan menuju pintu kelasnya dan langsung menarik perhatian seluruh kelas dan menjadi fokus kelas. Ketika banyak gadis melihat Lindong, wajah mereka penuh kegembiraan. Karena sejak Lindong dicampakkan oleh Jiang San semester lalu, aku belum pernah mendengar Lindong punya pacar resmi. Seperti kata pepatah, mereka yang berada di dekat air dan menara mendapatkan bulan terlebih dahulu, jadi mereka masih punya peluang bagus. Lama tak jumpa, Lindong menjadi tampan lagi, dan dia masih generasi kedua yang super kaya. Bagaimana anak laki-laki lain bisa hidup dengan ini? Kecuali 3 anak laki-laki yang satu asrama dengan Lindong dan memiliki hubungan baik satu sama lain, semua orang di kelas tampak iri dan cemburu. Terutama pemimpin regu Ding Wei, berharap Lindong tidak pernah muncul. Begitu Lindong muncul, cahayanya langsung meredup. Dibandingkan dengan Lindong, dia tampak seperti kunang-kunang. Sementara Lindong melepaskan sinar matahari yang menyilaukan di langit. Dong dong dong, Lindong mengetuk pintu dengan sopan seperti sebelumnya. Guru kelas kemudian berbalik dan melihat Lindong. Kembali, turun dan duduk. Oke, guru. Jawab Lindong, masuk ke ruang kelas, kembali ke tempat duduknya dan duduk. Setelah sekian lama tidak kembali, kursinya masih kosong. Guru terus mengajar tanpa berkata apa-apa. Semua guru di kelasnya telah diberitahu oleh kepala sekolah Zhou Limin. Posisi Lindong dicadangkan. Kapanpun dia datang ke sekolah, semua guru menutup mata. Karena kepala sekolah menyuruh Lindong pergi dan keluar kelas sesuka hati, mereka tidak punya pilihan selain menurut. Kelas berlanjut, tapi kebanyakan orang di kelas tidak memikirkan podium, tapi memikirkan Lindong. Karena kelas sudah berlangsung beberapa lama ketika saya tiba, bel berbunyi segera setelahnya. Guru mengemasi buku pelajaran dan meninggalkan kelas. Segera, sekelompok besar orang di ruang kelas mengepung Lindong. Tentu saja yang paling positif adalah 3 teman sekamar Lindong, Zhou Hua, Fan Biao, dan Liu Peng. Dongsi, apa yang kamu lakukan sejak lama tidak masuk kelas? Benar, kupikir kamu putus sekolah. Sekarang semua orang di sekolah bilang kamu adalah generasi kedua yang kaya. Apa? Sekali kamu punya uang, kamu akan, apakah kamu sudah melupakanku? Jangan bicara omong kosong, Dongzi tidak seperti ini. Aku yakin Dongzi pasti punya alasannya sendiri. Tapi sekarang dia sudah kembali, dia harus menjelaskannya kepada kami untuk itu. Begitu lama, kan, jika Anda tidak menghubungi kami, apakah Anda lupa hari-hari ketika kami, 4 tamu yang rendah hati, berbagi kesulitan bersama? Aku belum lupa. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Hanya saja akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Bukan, keluargaku memintaku untuk kembali dan mengambil alih bisnis. Jadi aku mengambil cuti, jawab Lindong. Dia mengucapkan kata-kata ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Mereka berempat telah tinggal di asrama yang sama sejak tahun pertama dan memiliki hubungan yang sangat baik.
Liu Peng, sebagai orang dengan kondisi keluarga terbaik di antara 4 tamu rendahan, tidak pernah meremehkannya. Setiap kali dia pergi ke pesta, Liu Peng membayarnya. Sekarang dia sudah berkembang, tentu saja tidak mungkin untuk menyembunyikan mereka bertiga sepanjang waktu. Lindong, mereka bertiga, siap melatih mereka dan bergabung dengan Donglai Capital sebagai eksekutif senior. Selain itu, di antara teman-teman sekelasnya, Lindong juga memiliki sikap membantu kapanpun dia bisa. Kami sekarang sudah senior, dan mulai semester depan, semua orang bisa magang di luar. Donglai Capital adalah sebuah kios yang sangat besar, sehingga bahkan seorang mahasiswa senior dari Universitas Jiangnan pun tidak akan terkejut jika mereka memasukkannya ke dalamnya. Tapi dia belum siap untuk diekspos, dia akan menunggu sampai semua orang lulus. Barulah dia bisa meminta perusahaan untuk merekrut orang di sini. Jangan sampai ada orang yang berhenti belajar dengan giat dan mulai tidak melakukan apapun setelah mengetahui bahwa mereka memiliki pekerjaan yang aman. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Sialan, kamu benar-benar generasi kedua yang kaya. Kenapa kamu tidak menyadarinya sebelumnya? Kamu sangat kejam. Kamu menyembunyikannya terlalu dalam. Zhou Hua mengacungkan jempol pada Lindong. Kamu punya masa depan. Kamu jelas merupakan generasi kedua yang kaya, tapi kamu harus berpura-pura menjadi anak miskin. Jika kamu tidak dicampakkan oleh Jiang San, kurasa kamu tidak akan ketahuan, kan? Kata-kata Lin. Dong juga membuat para siswa di sekitarnya meledak. Meskipun pihak sekolah selalu menggosipkan bahwa Lin Dong adalah generasi kedua yang kaya, bahkan melihatnya mengendarai mobil sport senilai puluhan juta ke sekolah, namun hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Sekarang dia secara pribadi telah mengakui identitasnya, pasti tidak ada kebohongan. Lin Dong, menurutku kamu sebaiknya mentraktir semua orang di kelas kita makan, karena kamu telah menipu perasaan kami. Saat kamu mengantarkan makanan, aku membuat diriku gemuk agar kamu mendapat lebih banyak penghasilan. Berat badanku bertambah beberapa kilogram, kata seorang gadis gemuk di kelas. Setuju. Zhang Yue benar. Kamu menipu perasaan kami, kamu harus mengungkapkannya. Saya setuju juga. Saya juga setuju. Sebagian besar siswa di kelas setuju dengan saran Zhang Yue dan membiarkan Lin Dong mentraktirnya. Zhang Yue, kamu sangat gemuk dan masih makan. Pantas saja kamu tidak bisa menemukan pacar. Terserah kamu. Liu Peng, kamu tidak bisa mewakili semua pria. Mungkin beberapa orang menyukai gadis montok dan menggairahkan sepertiku, kan? Kata Lin Dong sambil menatap wajah Lin Dong dengan bintang. Lin Dong hanya bisa bergidik. Zhang Yue memang tidak jelek. Dia akan terlihat bagus jika berat badannya turun. Namun di antara wanita di sekitar Lin Dong selama periode ini, manakah yang tidak setingkat Dewi? Belum lagi Murong Qingge dan Huang Fuxiwei, dua pembuat onar. Manakah dari Yun Si, Song Jia, Zhao Xuan, Lu Xiao Xiao, dan Luo Hongyu yang tidak memiliki skor 95 atau lebih? Bagaimana dia masih bisa menghargai wanita seperti Zhang Yue yang berat badannya hanya turun 70% sekarang? Memikirkan sang dewi, Lin Dong melirik posisi Su Yingsui. Dia menemukan bahwa dia masih duduk di kursinya dan membaca buku dengan serius, tidak menunjukkan minat sedikit pun pada kedatangannya. Su Yingsui adalah satu-satunya di kelas yang bisa bersaing dengan mereka. Karena semua orang sudah bilang begitu, izinkan aku mentraktirmu malam ini. Ayo kita semua berkumpul. Lokasinya di Golden Leaf Hotel. Ayo makan dan bersenang-senang. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah menjagaku. Lin Dong berdiri dan berkata dengan keras. Lin Dong, aku mencintaimu. Hidup Lin Dong. Lin Dong, aku akan melahirkan seekor monyet untukmu.
Beberapa teman sekelas wanita yang biasanya gila dan suka bercanda sudah mulai bersorak dengan keras. Teman sekelas laki-laki juga mulai memuji Lindong satu demi satu. Lindong sebenarnya ingin mentraktir seluruh kelas makan malam di Golden Leaf Hotel. Itu adalah satu-satunya hotel berbintang di Provinsi Jiangnan. Banyak dari mereka yang bermimpi makan di sana. Konon hidangan apapun di atas meja berharga puluhan ribu. Beraninya Lindong memutuskan tempat makan. Ada 10 siswa di kelas mereka. Berapa harga makanan ini? Generasi kedua yang benar-benar super kaya, sungguh. Ding Wei adalah satu-satunya yang duduk di kursi, wajahnya gelap seperti air. Dia melirik Su Yingsue dan menemukan bahwa Su Yingsue tidak memiliki ekspresi sama sekali dan masih membaca buku dengan serius, dan dia merasa jauh lebih baik. Bersambung.